Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Anas Lutfi Puspitasari, yang kedua Herlina Dwi Puspitaningrum, yang ketiga Saniatul Latifah ingin mempresentasikan tentang kurikulum 1947. A. Pengertian. Secara umum, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kurikulum juga diartikan sebagai suatu rencana yang sengaja dirancang untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Selanjutnya, pengertian kurikulum menurut para pakar pendidikan, yaitu yang pertama, menurut Franklin Bob 1918. Kurikulum adalah susunan pengalaman belajar yang teranah yang digunakan oleh sekolah untuk membentangkan individu anak didik. Yang kedua, menurut Holinis Caswell 1935, kurikulum adalah susunan pengalaman yang digunakan guru sebagai proses dan prosedur untuk membimbing anak didik menjadi dan menuju kedewasaan. B. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Rencana Pelajaran 1947. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947, yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan meraih kemerdekaan. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa. Selanjutnya, Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajaran plus garis-garis besar pengajaran. C. Landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai pengejawantahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkannya oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yuridis pengembangan kurikulum di NKRI ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau pembukaan alinea 4 dan pasal 31. Peraturan-peraturan perundangan. D. Kurikulum 1947. Di dalam kurikulum 1947 hanya memuat dua pokok saja, yaitu daftar mata pelajaran beserta jam pengajaran dan garis-garis besar pengajarannya. Materinya berhubungan dengan kejadian dalam kehidupan sehari-hari dan perhatiannya kepada kesenian dan pendidikan jasmani. Di masa itu terdapat 16 mata pelajaran untuk tingkat sekolah dasar. E. Isi kurikulum 1947 di SD. 1. Bahasa Indonesia. 2. Bahasa daerah. 3. Berhitung. 4. Ilmu alam. 5. Ilmu hayat. 6. Ilmu bumi. 7. Sejarah. 8. Menggambar. 9. Menulis. 10. Seni suara. 11. Pekerjaan tangan. 12. Pekerjaan kepurtian. 14. Gerak badan. 15. Kebersihan dan kesehatan. 16. Pendidikan budi dan pekerti. 17. Pendidikan agama. F. Ciri-ciri kurikulum 1947 antara lain 1. Pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. 2. Rencana Pelajaran 1947
baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. 3. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif, namun yang diutamakan pendidikan fakta atau karakter. 4. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. 5. Pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan jasmani. G. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1947. Yang pertama, kelebihan. 1. Mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. 2. Memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. 3. Mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dari penjajah sehingga dapat memudahkan penyusunan kurikulum. Yang selanjutnya, kekurangan dari kurikulum 1947. 1. Dalam pengajarannya mengarah pada pola pengajaran penjajah karena masih dalam penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. 2. Orientasi yang terdapat pada kurikulum 1947 lebih kepada ranah afektif, belum mengarah pada ranah kognitif dan psikomotorik. 3. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.